واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bagaimana keutamaan yang mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kemuliaan ketika kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat indah. Salah satunya sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu seekor onta yang namanya onta kauma. Onta kauma itu ikhwatul Islam adalah onta yang sangat berharga bagi orang-orang Arab, disebut dengan onta kauma. Bagaimana bentuk onta kauma? Karena onta itu merupakan di antara barang berharga. Kalau sekarang misalnya barang berharga bagi kita mungkin mobil yang mereknya luar biasa ataupun yang semisalnya, emas, permata. Kalau orang Arab, di antara salah satu barang berharganya adalah onta kauma. Dan onta itu merupakan barang yang sangat berharga karena nilainya juga tidak main-main. Bahkan kami selalu menyebutkan ikhwatul Islam, ada onta itu yang bahkan harganya sampai 40 juta rial. 40 juta rial dikalikan 4.000 berapa kira-kira? Itu satu ekor ya. Betul 6 miliar nih. 6 triliun atau 6 miliar? Taib, itu satu ekor onta. Bagaimana dengan onta-onta yang lainnya? Nah, salah satu onta yang termahal itu namanya adalah onta kauma. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, maukah kalian kalau seandainya kalian pulang, kalian membawa satu ekor onta kauma? Siapa yang tidak mau? Semua para sahabat mau. Kami mau ya Rasulullah, kami mau. Kemudian apa kata Nabi SAW? Satu ayat yang kalian baca di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala itu sama harganya dengan seekor onta kauma. 2 ayat, 2 ekor. 10 ayat, 10 ekor onta kauma. Semakin banyak ayat yang kalian baca, hadis-hadis Nabi yang kalian telaah, maka semakin banyak pula lah onta kauma yang akan kalian bawa. Siapa di antara kita yang mau membawa onta kauma ke rumahnya? Karena onta ini kita tambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang muslim kecuali wajib hukumnya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib pula hukumnya bagi mereka untuk membuktikan bagaimana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun, kalau kita bertanya kepadanya, apakah kamu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti semua jawabannya sama. Kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada orang yang tidak pernah beribadah sekalipun, kalau kita tanya selama mereka seorang muslim, kalau kita tanya, apakah kamu mencintai Nabi? Pasti jawabannya, kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kaum muslimin, kecuali pasti mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mencintai kita atau tidak? Masalah kita mencintai Nabi, semuanya mencintai Nabi. Tapi apakah kita dicintai oleh Nabi atau tidak? Maka disitulah kita harus mencari jawabannya. Apa jawabannya? Lakukanlah sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ikhwatul Islam, orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya.
Mereka kalau kita berbicara tentang para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi, maka sulit bagi kita untuk membayangkan. Salah satunya ikhwatul Islam kita contohkan. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bertemu antara dua, dia dicintai dan dia mencintai. Karena di dalam masalah cinta kepada Nabi harus bertemu antara dua hal ini, mencintai dan dicintai. Apa gunanya kita mencintai Nabi kalau kita tidak dicintai Nabi? Ibarat sebagaimana kata pepatah, seseorang menyukai fulan atau fulana, tapi fulana tidak menyukai dia. Artinya cinta bertepuk sebelah tangan. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Masalah mencintai itu bukan terletak bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, dia dicintai oleh Nabi dan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya masuk. Dan dia membuktikan bagaimana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang biasa ikhwatul Islam, Nabi dan Abu Bakar, dia adalah teman yang seumuran, berbeda tipis. Mana yang paling tua atau Nabi antara Abu Bakar dan Nabi? Nabi atau Abu Bakar? Abu Bakar atau Nabi? Yang kanan Abu Nabi, yang kiri Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda ulama Masjid Raya Bangkinang. Taib. Mana yang paling tua? Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Nabi meninggal di umur 63 tahun, Abu Bakar meninggal di umur 63 tahun. Mana yang lebih tua? Sama. Nabi meninggal di umur 63 tahun, Abu Bakar meninggal di umur 63 tahun. Mana yang paling tua? Abu Bakar. Taib. Kenapa Abu Bakar yang paling tua? Masya Allah, berarti yang lebih tua adalah? Masya Allah, jawabannya silakan Bang. Masya Allah, silakan bisa dilaporkan Pak. Masya Allah. Sehat selalu Bang ya. Tapi jawabannya salah 100/100. Kita sudah membocorkan Nabi meninggal umurnya 63. Abu Bakar meninggal umurnya 63. Mana yang lebih tua? Nabi. Karena Abu Bakar meninggal setelah 2 tahun setelah Nabi wafat. Artinya Nabi lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Jelas ya? Bukan pula sama umurnya, tapi lebih tua Nabi. Karena mereka tidak sama meninggalnya. Meninggal umurnya sama, 63. Tapi waktunya berbeza. Dari situlah Nabi lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi orang menganggap Abu Bakar itu lebih tua. Dari segi penampilannya. Terlepas daripada itu semua, Nabi dan Abu Bakar ini, mereka selain mertua dan menantu, mereka juga adalah teman yang paling akrab. Selain mereka mertua dan menantu, karena Abu Bakar menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, walau mereka mertua dan menantu, mereka juga adalah teman yang paling dekat. Saking dekatnya ikhwatul Islam, saking dekatnya Nabi itu terbiasa tidur atau sering tidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saking dekatnya. Kemudian dikala Nabi tertidur, Abu Bakar terbangun atau Abu Bakar bangun membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Kemudian dikala Nabi tidur, maka Abu Bakar kedatangan tamu. Tamunya ada yang menyebutkan ular berbisa atau kalajengking. Nah, dikala kalajengking ini datang menghampiri, kalau dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dia akan melakukan gerakan. Kalau dia melakukan gerakan, maka nanti bisa membuat Nabi terbangun. Dan dia tidak mau. Kalau dia tidak membunuhnya dan tidak mengusirnya, maka dia yang akan digigit. Siapa yang pernah digigit oleh ular? Sakit atau tidak? Kalajengking saja, sakit atau tidak? Sakit sekali ikhwatul Islam. Kalau ingin tahu, silakan coba. Sakit sekali. Kami waktu kecil suka digigit oleh kalajengking, sakit sekali, sakit. Bahkan bisa berdarah, bahkan bisa, yang penting sakit. Kemudian Abu Bakar berada di antara dua pilihan. Membunuh kalajengking, resikonya Nabi terbangun. Kalau dia diam, resikonya dia yang digigit.
Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membunuh kalajengking supaya tidak melakukan gerakan. Maka Nabi tetap tidur. Kemudian kalajengking atau ular ini menghampiri dirinya, kemudian menggigit Abu Bakar As-Siddiq sehingga berdarah. Ada yang menyebutkan kakinya, bagian kakinya, ada yang menyebutkan bagian tangannya, intinya dia berdarah dan banyak darahnya. Kemudian pada akhirnya terbangunlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menahan bagaimana rasa sakit yang begitu luar biasa. Kemudian dikala Nabi terbangun, Nabi melihat ada darah. Beliau pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, dari mana darah ini datang?" Maka di saat itulah Abu Bakar menceritakan, "Ya Rasulullah, tadi ada ular, tadi ada kalajengking yang datang menggigit. Kalau aku membunuhnya, aku takut kalau kamu terbangun. Pada akhirnya kalajengking inilah yang menggigitku. Itulah darah yang kamu lihat, ya Rasulullah." Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya meludah atau menghembusnya, kemudian mengucapkan doa yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yang kita ingin sampaikan, kalau mencintai sesuatu itu harus ada pengorbanannya. Dan orang yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mencintai Nabi tidak semudah yang kita bayangkan. Saya mencintai Nabi cukup demikian, tidak. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan. Sebagaimana orang-orang terdahulu mereka membuktikan cintanya kepada Nabi. Kita juga demikian keadaannya. Buktikan kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Di antara salah satu buktinya yaitu kita mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya sekedar mengetahui, tapi berusaha mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan sedikit contoh ikhwatul Islam, contoh yang populer bagi kita bersama dan kita akan ulang lagi. Bagaimana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar adalah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan beliau adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membuktikan bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sangat mencintai Nabi. Semuanya ditiru oleh Abdullah bin Umar. Bahkan di mana Nabi buang hajat, dia akan berusaha di situ dia akan buang hajat. Coba bayangkan. Hanya saja tentunya para ulama berselisih tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tersebut dalam beberapa perkara. Tapi secara umum, Abdullah bin Umar adalah seorang figur yang memberikan contoh dan keteladanan bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Anna rajulan atasa ila jambi ibn Umar. Ada salah seorang laki-laki yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Dia bersin. Faqal, ketika dia bersin, maka dia pun mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Perhatikan baik-baik hadisnya. Orang ini bersin. Kemudian dikala dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang salah dalam kalimatnya? Ada yang salah atau tidak? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah dan keselamatanlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah atau tidak? Baik, kita kembalikan kepada lanjutannya. Abdullah bin Umar ketika mendengarkan orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, apa yang terjadi? Abdullah bin Umar menyebutkan, wa ana aqul, aku pun mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan keselamatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka Abdullah bin Umar menyebutkan, wa laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqul alhamdulillahi ala kulli hal.
Setelah Abdullah bin Umar mengatakan, wa ana aqul, aku juga mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang boleh diucapkan kapan saja, kecuali di momen-momen yang kita tidak boleh mengucapkannya, atau di dalam zikir-zikir yang muqayyad. Muqayyad itu artinya zikir yang terikat dengan benda, dengan tempat, dengan keadaan. Itu disebut dengan zikir muqayyad. Karena zikir itu bisa jadi muqayyad, bisa jadi zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir bebas. Bebas kita mengucapkan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itu disebut dengan mutlak, bebas. Sedangkan yang muqayyad tidak boleh kita mengucapkan kecuali yang terikat dengan zikir, dengan tempat, dengan keadaan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, orang ini dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Setelah dia bersin, maka Abdullah bin Umar menegurnya. Namun sebelum ditegur, Abdullah bin Umar menyebutkan, saya juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Artinya kalimat ini tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi yang kurang tepat itu adalah waktu dan tempatnya. Yang kurang tepat itu adalah waktu dan tempatnya. Kenapa? Karena dikala kita bersin, yang diajarkan oleh Nabi SAW kita mengucapkannya, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dikala kita mengucapkan ketika bersin. Sedangkan assalamu ala rasulillah, itu bukan doa yang kita baca setelah kita bersin. Bisa dipahami? Kita contohkan misalnya, boleh tidak kita mengucapkan istighfar 100 kali setelah salat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Beristighfar, berzikir. Boleh tidak kita mengucapkan astagfirullah 100 kali setelah salat? Silakan, tidak menjadi masalah. Tapi 10 menit setelah zikir. Setelah kita berzikir, boleh atau tidak? Pertanyaannya, boleh tidak kita mengucapkan astagfirullah 100 kali setelah salat? Setelah salat langsung 3 kali. Tapi setelah salat yang lain, silakan, tidak menjadi masalah. Misalnya kita mengucapkan astagfirullah 100 kali setelah salat sunat, boleh atau tidak? Jadi pertanyaannya kadang-kadang pertanyaan menipu. Makanya hati-hati dengan jawabannya. Baik, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ketika kita salat, kemudian kita salam, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali kita ucapkan? 3 kali. Boleh tidak 10 kali? Berarti sudah mulai termakan syubhat nih. Baik. Boleh kalau seandainya tidak langsung setelah salat, setelah salam. Tapi setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, istighfarnya hanya 3 kali. Kenapa hanya 3 kali? Karena itu zikir muqayyad namanya. Zikir yang terikat dengan jumlah. Zikir yang terikat dengan waktu. Bukan berarti kita melarang mengucapkan astagfirullah lebih dari 100 kali. Tidak. Tapi waktunya, tempatnya, keadaannya harus dilihat. Contoh yang lain misalnya. Ada orang yang punya cucu. Dia punya menantu 7 orang. Kemudian tiba-tiba semua menantunya melahirkan. Yang perempuan tentunya. Kemudian dikala melahirkan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan di antara syukurnya, dan kebetulan semua cucunya perempuan, maka dia ingin berakikah. Dan dia mengatakan akikah untuk perempuan 7 orang berarti 7 ekor kambing. Kemudian dia pun mulai mengkiaskan. Biasanya 7 ekor kambing itu sama dengan seekor kerbau. Sama dengan dikala kita berkorban 7 ekor kerbau, sama nilainya dengan 7 ekor kambing. Maka pada saat itulah dia tidak jadi menyembelih kambing, dia menyembelih kerbau dengan alasan manfaatnya lebih luas. Kemudian hukumnya sama, maka pada akhirnya dia menyembelih 1 ekor kerbau untuk mengakikahkan semua cucunya. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena muqayyad, karena terikat. Kalau ingin berkorban 1 ekor kerbau, silahkan tambah dengan kambing 7 ekor tadi. Lebih banyak lagi dan lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan muqayyad ikhwatul Islam.
Maka kita kembalikan kepada permasalahan yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dikala ada orang bersin, maka orang ini mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Kalimat ini bukan kalimat yang salah, tapi kalimat yang tidak pas lokasi dan posisinya. Karena dikala kita bersin, yang diucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillahi ala kulli hal. Sedangkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, boleh kita baca kapan saja, di mana saja. Maka di saat itulah Abdullah bin Umar mengatakan, "Walaisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai fulan, bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitulah tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh ketelitian. Bukan berarti kita melarang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian orang ini melaksanakan ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bagian ujung Masjid Nabawi dan Nabi memperhatikannya. Dikala orang ini salat 1 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah dia salam, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian sebelum orang ini duduk, maka Nabi mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Wahai fulan, wahai sahabatku, ulangi salatmu karena tadi kamu belum melakukan ibadah salat. Orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Apa buktinya dia sudah salat? Apa buktinya dia sudah salat? Pertanyaannya, apa buktinya kalau dia sudah salat? Nabi suruh. Kalau Nabi suruh mengulang berarti dia sudah salat atau belum? Pertanyaan ini ikhwatul Islam sama dengan orang yang bertanya, mana yang lebih tua antara kamu dengan orang tuamu? Jadi pertanyaan bukan jawabannya yang salah, yang bertanya salah. Bisa dipahami? Apa buktinya dia sudah salat? Dilihat oleh Nabi SAW di samping Nabi. Sesuatu yang tidak boleh ditanyakan atau tidak perlu lagi ditanyakan. Bahwa orang ini betul-betul sudah melaksanakan ibadah salat. Secara jelas, orang ini sudah melaksanakan ibadah salat. Tapi secara hukum agama, sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW, orang ini belum dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena tadi kamu belum salat, padahal dia salat di depan Nabi. Namun Nabi menganggap dia belum salat. Kemudian diulang lagi yang kedua kali, masih dikatakan oleh Nabi kalimat yang sama. Kemudian diulang yang ketiga kali dan Nabi masih kembali mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulang salatmu karena tadi 1, 2 dan 3 kamu belum salat. Kemudian setelah itu baru dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadza." Ya Rasulullah, saya tidak lagi bisa melakukan yang lebih bagus daripada ini. Kemudian setelahnya baru Nabi mengajarkan bagaimana salat yang sesungguhnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Orang salat, banyak juga di antara mereka yang salah di dalam melakukan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di luar daripada konteks yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa misalnya. Apa kata Nabi? Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada pahalanya kecuali lapar, haus, dahaga. Artinya dia tidak punya pahala, padahal dia puasa. Kenapa demikian? Karena puasanya tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan sunnah Nabi SAW, terkhusus dalam masalah ibadah. Dan yang paling berat ikhwatul Islam masalah sunnah ini, sunnah Nabi SAW adalah masalah-masalah sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berkaitan dengan perkataan Nabi SAW dan sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW. Yang paling berat dilakukan oleh kaum muslimin adalah sunnah yang berkaitan dengan qauliyah, yaitu perkataan, zikir, ibadah-ibadah, lisan. Itu sulit sekali ikhwatul Islam. Kadang-kadang orang salah di dalam menanggapinya.
Seperti misalnya tadi kita contohkan, dikala berzikir setelah salat 10 kali, kemudian kita mengatakan tidak boleh demikian, maka langsung dikatakan orang berzikir, kenapa engkau melarangnya? Yang dilarang itu bukan zikirnya, tapi tata cara zikirnya, jumlahnya, tempatnya, waktunya. Itu yang dilarang di dalam agama Islam. Bukan zikir yang dilarang, tidak. Tapi bagaimana tata caranya. Makanya contoh yang terjadi kepada Abdullah bin Umar ini merupakan contoh yang sangat luar biasa. Agar kita bisa mengukur kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dari situlah kisah yang selalu kita angkat ikhwatul Islam. Kisah yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarkannya. Namun kita hanya sekedar mengulangnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud berada di Kufah. Tiba-tiba datang salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sahabat ini, karena di antara kalangan para sahabat ada yang ulama, ada yang bukan ulama. Ada yang bukan ulama. Dan salah satu yang bagian daripada ulamanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah ulama dari kalangan sahabat Nabi. Dan dia adalah sahabat yang paling mulia. Dan dia pernah pergi atau dia hijrah ke sebuah tempat yang bernama Kufah. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Musa al-Ash'ari, dia pernah melewati sebagian masjid-masjid yang ada di Kufah. Dikala beliau melewatinya, maka beliau melihat ada orang yang sedang berzikir. Kemudian Abu Musa tidak berani menegurnya. Karena biasanya kalau kita menegur ikhwatul Islam, kita harus tahu alasan dan kita juga harus tahu argumennya. Tidak hanya sekedar melarang tanpa memberikan solusi. Karena agama biasanya diberikan larangan, ada solusinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, diberikan solusi jual beli. Allah Subhanahu wa taala haramkan zina, solusinya adalah dengan menikah. Tidaklah ditutup suatu pintu di dalam agama kecuali dibuka pintu yang lain. Karena itu merupakan di antara fitrah manusia. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu ikhwatul Islam, sebahagian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling mulia. Hanya saja harus diperhatikan baik-baik. Harus dipilih. Mana zikir yang mutlak, mana zikir yang muqayyad, mana zikir yang bebas, mana zikir yang tidak bebas. Kita harus mengetahuinya. Bagaimana tata caranya juga harus diketahui. Karena tidak ada satupun bentuk zikir dalam agama kecuali sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Nah, salah satunya ikhwatul Islam adalah ketika Abu Musa melewati masjid yang ada di Kufah, melihat orang sedang berzikir. Zikirnya apa coba? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak ada yang salah. Namun yang salah itu adalah tata caranya. Kemudian dia pergi datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya Aba Abdillah, ada sebuah kaum, aku mengingkarinya. Aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Abu Musa mengatakan, aku tidak setuju. Tapi aku tidak bisa mengingkarinya. Sehingga membuat Abu Abdillah atau Abdullah bin Mas'ud merasa penasaran. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Abu Musa tidak memberikan jawaban. Kalau seandainya Allah berikan kepadamu umur panjang, maka engkau akan melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, dia pergi datang ke masjid tersebut dan memperhatikan orang sedang berzikir. Namun zikirnya, bagaimana bentuk berzikirnya? Berzikirnya lain dari yang lain. Mereka duduk berhalaqah di dalam masjid yang ada di Kufah. Kemudian sedang memanggil atau sedang memakai kerikil-kerikil, menggunakan batu kerikil. Misalnya ada kerikil, ada 10 atau ada 100 kerikil. Kemudian diletakkan kepada kawan yang pertama. Sabbihu mi'ah. Kamu yang pertama kali memulai, silahkan kamu bertasbih 100 kali. Maka dia pun berzikir bertasbih 100 kali dengan kerikil ini. Kemudian setelah dia menggunakan kerikil mengucapkan subhanallah, kerikil ini diambil, diberikan kepada kawan yang ada di sampingnya. Hamidu mi'ah. Silahkan kamu bertahmid 100 kali. Begitu seterusnya.
kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Begitu seterusnya. Mereka sedang berzikir kepada Allah, bukan berbuat maksiat. Mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, dikala melihat orang ini ikhwatul Islam, maka Abdullah langsung memberikan teguran. Wahai kalian penduduk Kufah, tidakkah kalian ketahui bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup? Piring-piring mereka, alat perabotan rumahnya belum pecah. Artinya mereka masih hidup di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Kenapa kalian harus berzikir kepada Allah harus dengan cara seperti ini? Kenapa demikian? Apa jawaban daripada orang-orang Kufah yang ada di masjid tersebut? La nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdillah, kami hanya berzikir. Apa salahnya? Di mana salahnya? Tidak ada tujuan kami kecuali ingin melakukan kebaikan. Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Mana yang lebih pintar, kalian atau sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih paham tentang agama, kalian atau sahabat Nabi? Sedangkan mereka masih ada di tengah-tengah kalian. Pedangnya masih berlumuran dengan darah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Kemudian tiba-tiba kalian melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih pintar? Tidak ada di antara mereka yang berani menjawabnya. Kemudian setelah itulah keluar sebuah ungkapan yang diabadikan di dalam sejarah kaum muslimin. Kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka salah di dalam melakukannya. Kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak di antara kita yang menginginkan kebaikan tapi salah di dalam melakukannya. Sehingga di dalam agama tidak dilihat apa tujuan orangnya. Karena tujuan yang bisa melihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang harus kita ketahui bersama. Masalah tujuan, kita tidak bisa menghukum seseorang. Karena itu adalah perkara hati. Dan perkara hati hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh menjadikan tujuan atau tidak boleh menjadikan perasaan standar sebagai agama. Dalam agama tidak. Oh, saya melakukan ini karena tujuannya baik. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan urusan kita menjadikan barometernya adalah sunnah Nabi yang jelas. Sedangkan masalah tujuan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa menghukum seseorang dari tampakan yang jelas. Jelas dia melakukan seperti ini. Kalau seandainya salah-salah, sedangkan tujuannya baik, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah, kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi mereka salah di dalam melakukan kebaikan tersebut. Karena orang yang paling tahu tentang kebaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada orang yang menginginkan untuk menerapkan sunnah Nabi, tapi dia salah di dalam melangkah. Dan sunnah Nabi itu mencakup semuanya. Sunnah Nabi mencakup dalam masalah kita berpakaian. Sunnah Nabi mencakup kita bermuamalah. Sunnah Nabi mencakup bagaimana kita beribadah. Semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kita pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi biasanya ikhwatul Islam, masalah amaliyah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah biasanya kaum muslimin mereka salah di dalam masalah memahaminya. Bukan hanya kita kaum muslimin biasa, bahkan ini juga terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan misalnya sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah ini ikhwatul Islam adalah salah seorang pemimpin kaum muslimin, dan dia adalah orang yang menulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Muawiyah. Dan dia, apa hubungan Muawiyah dengan Nabi? Muawiyah apa hubungannya dengan Nabi? Ipar. Karena saudaranya bernama Ummu Habibah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Muawiyah adalah iparnya Nabi. Karena saudaranya bernama Ummu Habibah atau yang kita kenal dengan Ramlah adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan bahkan dia dulu adalah orang yang menulis wahyu di zaman Nabi. Maka dipanggil dengan katibul wahyi. Orang yang menulis wahyu di zaman Nabi. Apa yang terjadi? Permasalahannya tipis. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, maka dia tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Dikala beliau tawaf, biasanya kalau orang tawaf, yang pertama kali dicari adalah Hajar Aswad. Kemudian yang kedua adalah Rukun Yamani. Itu biasanya yang dicari oleh kaum muslimin. Muawiyah dikala beliau tawaf, maka yang beliau cari Hajar Aswad, kemudian Rukun Iraqi, kemudian Rukun Syami, kemudian Rukun Yamani. Semua sisi yang ada di Ka'bah disentuhnya dan dipegangnya. Semuanya. Mulai dari Hajar Aswad, kemudian Rukun Iraqi. Rukun Iraqi disebut dengan Rukun Iraqi karena mengarah kepada daerah Irak. Kemudian Rukun Syami karena mengarah kepada daerah Syam. Kemudian Rukun Yamani karena mengarah kepada daerah Yaman. Maka disebut dengan rukun-rukun yang mengarah ke daerahnya. Rukun Syami, Rukun Iraqi, dan Rukun Yamani. Kemudian dikala beliau tawaf, apa yang terjadi? Beliau memegang semuanya. Dikala beliau memegangnya, ikhwatul Islam, apakah salah dikala kita tawaf memegang Ka'bah? Salah atau tidak? Kalau kita tawaf, kemudian kita memegang Ka'bah, salah atau tidak? Salah atau tidak? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tidak tahu. Ah, itulah jawabannya, tidak tahu. Nah, ini hadiahnya Pak. Masya Allah. Kan jujur kan lebih adil. Tidak tahu ya tidak tahu. Taib. Memegang Ka'bah, dikala kita tawaf, ada dua keadaan. Ada orang memegang Ka'bah, ikhwatul Islam, dikala beliau tawaf atau dikala tawaf karena penasaran. Bagaimana sih bentuk Ka'bah? Penasaran. Bagaimana keadaan Ka'bah? Penasaran. Ada orang yang memegang Ka'bah dikala beliau tawaf atau dikala mereka tawaf karena nanti ingin berdagang. Apa maksudnya berdagang? Mengambil keberkahan dari dindingnya. Ihram itu yang dibeli harganya 200.000, itu bisa jadi harganya nanti 200 juta. Karena ihram ini adalah ihram yang sudah menempel di Ka'bah al-Musyarrafah. Itu mahal, ikhwatul Islam. Ada yang pernah beli? Jangankan ihram air minum saja, yang harganya 5.000 bisa jadi 5 juta. Kenapa demikian? Kenapa? Tawaf, air yang dibawa tawaf. Harga air ini 5.000, tapi dibawa tawaf jadi 5 juta. Kenapa? Karena air ini tawaf. Pernah kita mendengar air tawaf? Inilah itu dia jawabannya. Contoh. Dan banyak seperti itu, ikhwatul Islam. Maka banyak kalau seandainya kita perhatikan orang melaksanakan ibadah haji, dititipkan baju, dititipkan peci, atau dititipkan barang-barang yang lain. Dengan permintaan, tolong bawa barang-barang ini tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau demikian tujuannya, karena sudah masuk waktu, kita azan dulu ya, nanti kita sambung. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada jemaah, kita azan, iqamat langsung sholat. Dan kami minta kepada jemaah semua nanti, karena kita banyak, boleh diisi soft di antara tiang. Kajian disambung setelah sholat, insyaallah. Tapi dipakai aja. Hah? Tapi mau dipakai aja, nah. Cukup. Enggak dipakai, cukup. Biar aja sini.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menyambung pembahasan tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir adalah salah seorang sahabat yang mulia. Dia juga memiliki periwayatan hadis yang sangat banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah seorang penduduk Madinah. Artinya dia baru berjumpa dengan Nabi ketika Nabi datang ke kota Madinah. Dan pertemuannya dengan Nabi tidak lebih daripada 10 tahun sahaja. Antara Mekah dengan Madinah, dua daerah yang berbeda dan tidak sama. Tidak sama adat istiadatnya, tidak sama makanannya, tidak sama pekerjaannya, berbeda antara Mekah dan Madinah. Begitu juga dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menyebutkan ikhwatul Islam, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi zata yaumin ila manzilih. Suatu ketika Nabi menggenggam tanganku, memegang tangan Jabir, dan itu adalah di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada sahabatnya. Nabi SAW memegang tangan Jabir, kemudian membawa Jabir ke rumah beliau. Fa akhraja ilaihi filaqan min khubuz. Kemudian dikala Jabir datang ke rumah Nabi SAW, tiba-tiba Nabi mengeluarkan makanan dari rumahnya, yaitu berupa roti, makanan pokok atau makanan roti yang ada pada saat tersebut. Faqala min udum, yaitu roti yang kasar, karena roti itu banyak macamnya. Ada roti yang lembut, ada roti yang kasar. Sama juga dengan kita membeli donat, ada yang tergantung levelnya, ada yang keras, ada yang lembut dan yang semisalnya. Nah, roti yang Nabi tawarkan ini adalah roti yang agak sedikit kasar lah istilahnya. Kemudian faqalu la illa syai'un min khal. Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kepada keluarganya. Kebetulan Nabi SAW berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena memang biasanya para sahabat datang ke rumah Nabi ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Dan kita selalu menyebutkan Nabi memiliki istri lebih daripada satu orang. Yang meninggal Khadijah, Zainab binti Khuzaimah. Dua orang ini sudah meninggal. Yang masih hidup bersama Nabi, Saudah, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Maimunah, Juwairiyah, Ummu Habibah yang bernama Hindun. Kemudian Ummu Habibah bernama Ramlah, Ummu Salamah bernama Hindun. Kemudian Zainab binti Jahsh. Dan yang terakhir adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu semua adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya. Ya kan? Semuanya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau boleh memilih, karena hati itu bukan pilihan, tapi mencintai dengan perbuatan itu pilihan. Sedangkan hati itu bukan pilihan.
Nah, kalau seandainya yang ditanya mana yang paling dicintai oleh Nabi, kalau secara perbuatan semuanya sama, Nabi memperlakukan mereka dengan sama, dan Nabi adalah orang yang paling adil. Namun kalau ditanya masalah hati, hati Nabi sangat condong kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat tahu yang demikian, sehingga mereka tidak mau datang ke rumah Nabi kecuali ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Bisa dipahami? Bahkan mereka tidak mau memberikan hadiah kepada Nabi kecuali ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Sehingga sebagian istri yang lain mereka protes, "Ya Rasulullah, bilang kepada sahabat-sahabatmu, kalau mau kasih hadiah jangan pilih-pilih. Sebagaimana kasih hadiah di rumah Aisyah, kasih hadiah juga di rumah kami." Tapi tidak mungkin Rasul mengatakan yang demikian kepada sahabatnya. Itu urusan sahabat. Mau beri hadiah, mau tidak beri hadiah, itu urusan mereka. Di mana Rasul diberikan hadiah, kemana Nabi diberikan hadiah, itu urusan sahabat Nabi. Artinya mereka tahu bagaimana Nabi SAW sangat sayang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sahabat tahu bagaimana Nabi sayang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, biasanya kalau Nabi bertamu, itu biasanya rumah Aisyah. Baik itu sahabat yang datang, karena mereka tahu datang ke rumah Aisyah, bertamu ke rumah Aisyah, maka tentu itu membuat Nabi bahagia, karena memang Nabi secara hati, ya, bukan secara perbuatan. Secara perbuatan semuanya sama, tapi secara hati Nabi condong kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dikala Jabir berada di rumah Aisyah, ditawarkan roti. Roti kalau dimakan ikhwatul Islam, roti tawar, tentu rasanya tidak enak. Maka Nabi SAW bertanya, "Illa syai'un min khal." Apakah ada makanan untuk memakan roti ini wahai Aisyah? Artinya, makan roti tanpa ada temannya, garam, paling tidak garamlah, supaya nanti rasanya tidak tawar. Maka Nabi SAW dikatakan kepadanya, ada khal. Khal itu ibarat cuka, seperti cuka. Kita tahu cuka? Cuka itu cairan atau butiran? Ada yang butiran? Cuka. Cuka itu terbuat dari apa? Dari buah-buahan. Buah-buahan apa? Apa? Artinya buah-buahan yang kemudian didiamkan beberapa waktu kemudian menjadi cuka. Rasanya enak atau hambar atau bagaimana? Asam. Biasanya asam itu adalah kesukaan penduduk Madinah atau penduduk Mekah. Biasanya asam itu adalah makanan penduduk Mekah. Asam itu ikhwatul Islam. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki datang ke Mekah, ke Madinah, dan semoga Allah berikan rezeki tersebut kepada kita bersama, maka kami sarankan jangan selalu makan di hotel. Datang dari Indonesia ke Mekah, makan makanan orang Mekah, jangan makan makanan orang Indo. Tapi itulah faktanya. Kita tidak mau merasakan makanan orang lain. Nah, nanti kita akan menemukan salah satu bumbu namanya syattah. Orang yang ada di Madinah atau orang yang pernah melaksanakan ibadah umrah, ada bumbu namanya syattah, dan biasanya bumbu ini tidak pernah disentuh oleh orang-orang Asia. Karena rasanya lain. Ya mirip-mirip cuka tadi, mirip-mirip cuka. Kemudian ikhwatul Islam, orang Madinah itu bukan makanannya. Khal, cuka bukan makanan penduduk Madinah. Kemudian Nabi yang berasal dari Mekah, maka tadi kita menyebutkan Nabi dari Mekah, Jabir dari Madinah, ada tujuan dan ada alasannya. Kemudian disebutkan, apa kata Nabi? Fa innal khalla ni'mal udum. Cuka adalah yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang yang paling sayang kepada keluarganya, dan di antara bentuk kasih sayang Nabi, Nabi tidak pernah mencela makanan yang dibuat oleh keluarganya bagaimanapun bentuknya. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak suka, makan di luar. Selesai. Selesai atau tidak? Tidak selesai, Ustaz. Bahaya, tidak masak 2 hari. Tapi begitulah Nabi SAW. Kalau Nabi suka dimakan, kalau tidak suka, tarakaha. Nabi tinggalkan tanpa mencela. Mana yang lebih berbahaya? Dicela atau ditinggalkan? Dua-duanya bahaya. Sama-sama mudarat. Tapi mana yang lebih banyak mudaratnya? Yang dicela. Nabi SAW memilih yang sedikit mudaratnya. Dan ini tidak diketahui orang yang masih jomblo. Yang jomblo tidak tahu. Ini khusus bagi yang sudah punya keluarga. Dicela bahaya, tidak dimakan juga bahaya. Sama-sama bahaya. Tapi mana yang sedikit bahayanya?
yaitu dikala tidak dimakan. Dengan alasan sudah kenyang, makan sama kawan, tadi mampir di warung, banyak alasan yang lain. Ya kita laki-laki paling banyak alasan. Taib. Ini ibu-ibu mohon maaf ya. Agar kita tahu bagaimana sifat Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Nabi ketika mendengarkan tidak ada kawan makanan kecuali khal, cuka. Apa kata Nabi? Ni'mal udum. Cuka adalah yang terbaik. Nabi puji makanan tersebut. Kemudian khal ini dicampurkan dengan roti, maka ada rasanya. Roti bercampur khal, agak sedikit asam, asin, tercampur semuanya di dalam. Kemudian apa kata Jabir? Kita kembalikan kepada Jabir. Jabir yang tadi diajak oleh Nabi. Qala Jabir, "Fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam." Semenjak Nabi mengatakan bahwa al-khal, cuka adalah makanan yang terbaik, maka semenjak itu pula lah aku mencintai makanan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Talhah. Wa qala Talhah, "Ma ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Jabir radhiyallahu taala anhu." Talhah yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir. Jabir meriwayatkan dari Nabi. Talhah meriwayatkan dari Jabir. Jabir mengatakan atau Talhah mengatakan, semenjak aku meriwayatkan hadis ini, maka semenjak itu pula aku mencintai cuka. Dan siapapun yang mendengarkan hadis ini wajib mencintai. Hati-hati nanti ya. Amanah sudah disampaikan. Ini serius ini. Kita ingin menyampaikan apa ikhwatul Islam agar kita tahu bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan masalah agama, masalah makanan, mereka akan memaksa dirinya mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Padahal Jabir tidak suka, kita juga tidak suka. Dan kalau kita tidak suka makanan yang disukai oleh Nabi, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak. Makanan selera antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, tidak menjadi masalah. Antara Kampar saja dengan air tiris, dengan Mangkinang, banyak perbedaan makanannya. Apalagi antara kita dengan orang-orang yang ada di sana. Sangat jauh berbeda. Tapi kalau ada di antara kita yang menyukainya karena kesukaan baginda Nabi yang mulia, maka kita akan mendapatkan pahala dengannya. Ini masalah makanan, bukan masalah agama. Tapi kita berusaha untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. Hadis ini, hadis yang juga diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Ada salah seorang yang ahli menjahit mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya atau makanan yang dia buat. Qala Anas mengatakan, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzalika at'am." Kemudian aku pergi bersama Nabi mendekati makanan yang tadi dibuat untuk kami. Faqurriba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba wa qadid. Kemudian makanan ini didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanannya tidak banyak, makanannya sedikit. Dan memang itu merupakan di antara kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Saling memberikan hadiah makanan atau saling menawarkan hadiah makanan itu merupakan di antara tradisi, baik itu banyak ataupun sedikit. Nah, makanan ini tidak banyak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghadirinya. Diberikan kepada Nabi roti yang terbuat dari syair. Syair ini adalah macam gandum atau bagian daripada gandum yang lebih bagus dari yang lainnya atau yang agak sedikit bagus. Wa maraqa, dan kuah. Di dalam kuah ini ada dubba. Dubba itu labu. Kalau bahasa kitanya gulai, kari. Biasanya kalau labu kita buat apa di sini? Buat apa? Buat kolak ya. Setelah mendengarkan hadis ini buat gulai. Bisa atau tidak? Tanggung jawab nanti di akhirat. Kemudian wa marakan fihi dubba. Dan sudah jelas ya, nanti coba bikin gulai ya. Kalau kita bikin gulai karena ingin mencontoh Nabi, ingat pahala yang ada di sana. Walaupun masalah makanan ikhwatul Islam. Kemudian ketika ditawarkan kepada Nabi roti, gulai yang ada di dalamnya labu, apa yang terjadi? Qala Anas, fara'aitu Rasulullah
yatatabba'ud dubba'a min hawali safhah. Kemudian aku melihat Nabi dikala diberikan kepadanya gulai yang ada labu dengan roti, maka Nabi betul-betul mencari dubba, labu tersebut betul-betul dimakan oleh Nabi, dicari. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Falam azal uhibbud dubba'a ba'da yauma idzin. Semenjak aku memperhatikan cara Nabi makan dubba, biasanya tidak dicari-cari kecuali karena suka. Berarti Nabi suka. Semenjak itu maka aku pun menyukai dubba, menyukai labu yang ada di dalam gulai. Maka sukailah labu yang digulai, bukan dikolak. Dikolak tidak masalah ya kawan Islam, tidak menjadi masalah. Tapi kita ingin melihat bagaimana kecintaan kita kepada Nabi. Apa kata Anas? Berarti Anas sebelumnya juga tidak suka. Namun dikala melihat Nabi SAW suka, falam azal. Apa arti falam azal? Semenjak itu kata Anas, uhibbud dubba, aku sangat mencintai labu. Ba'da yauma idzin, setelah aku melihat Nabi menyukainya, maka aku ingin menyukai apapun yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan orang yang menyukai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan orang menyukai pakaian yang disukai, warna pakaian yang disukai oleh Nabi. Jangan salahkan orang yang mencontoh bagaimana bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan orang yang menyukai penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah arti pelajaran dari mereka yang ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita harus belajar dari mereka, ikhwatul Islam. Makanya masalah sunnah Nabi, kalau kita belum sanggup melakukannya, jangan dianggap remeh. Apalagi jangan dihinakan orang yang melakukannya. Kalau belum sanggup, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali aku ingin mencontoh sunnah Nabi walau satu kali. Dan itu yang diterapkan oleh sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum. Kita lihat para sahabat Nabi, ikhwatul Islam, mereka berpacu berlomba menerapkan sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya makan dengan tangan kanan, makan dengan menggunakan tangan, menjilat jari sebelum selesai makan, itu semua sunnah Nabi SAW. Jangan pernah kita menganggap remeh, dasar jijik orang kampung. Ingat ikhwatul Islam, Nabi kita, Nabi Anda, Nabi kita semua memerintahkan kita melakukan yang demikian. Kalau belum sanggup, berdoa, jangan hina. Kalau kita tidak sanggup, jangan dihinakan. Ada orang yang menerapkan sunnah Nabi, berusaha menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itu yang terbaik. Kalau kita ingin atau kita belum sanggup melakukannya, maka berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti Engkau berikan kekuatan kepadaku untuk bisa melakukannya. Apapun itu ikhwatul Islam. Makanya kita kembalikan kepada sahabat Muawiyah. Ini adalah bentuk bagaimana cinta Nabi. Mereka menerapkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana cinta Nabi SAW. Maka kita kembalikan kepada Muawiyah dan sahabat Abbas, Abdullah bin Abbas. Dua sahabat yang satu level. Hanya saja Abdullah bin Abbas berkecimpung dalam dunia agama, sedangkan Muawiyah berkecimpung dalam kepemimpinan. Dan beliau termasuk orang yang paling lama memimpin, 40 tahun lamanya. Memimpin Syam, 20 tahun menjadi amir, menjadi gubernur, 20 tahun menjadi raja kaum muslimin. Dan beliau adalah raja pertama kaum muslimin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau adalah sahabat yang paling mulia, ipar Nabi SAW, sekaligus orang yang dimuliakan tangannya oleh Allah dengan menulis wahyu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Maka digelar dengan Katibul Wahyi, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mengapa kita mengatakan demikian? Karena banyak orang-orang yang melecehkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tidak tahu siapa Muawiyah. Muawiyah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Dia adalah iparnya Nabi SAW. Artinya kalau kita melecehkan dirinya, berarti kita melecehkan iparnya Rasulullah SAW. Kalau ipar saja kita jaga, apalagi iparnya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Muawiyah ini tawaf, bisa jadi karena ketidaktahuannya. Karena sebagaimana tadi yang telah disebutkan, tidak semua para sahabat itu adalah ulama, tapi mereka mulia semuanya. Baik yang kalangan ulamanya atau yang tidak ulamanya, semua mereka mulia tanpa terkecuali. Dan semua mereka mulia. Ada sahabat yang mulia karena ulamanya. Ada sahabat yang mulia karena jihadnya. Ada sahabat yang mulia karena kedekatannya dengan baginda.
tapi semua mereka memiliki kemuliaan yang berlebih antara satu dengan yang lainnya, yang semuanya menyebabkan mereka menjadi mulia. Dan cukup kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka semua ketika kedua matanya bisa memandang manusia yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan sahabat Nabi, yaitu mereka yang bisa memandang, bertemu, bersua, berjumpa dengan orang yang paling mulia. Makanya ikhwatul Islam, kemuliaan tersebut khusus untuk para sahabat Nabi, tidak terdapat pada orang lain. Kemudian kita kembalikan kepada Muawiyah. Dikala dia tawaf, maka dia memegang semuanya. 1 rukun, 2 rukun, 3 rukun, 4 rukun. Memegang Ka'bah, tidak ada salahnya. Terutama dikala kita tawaf. Karena biasanya orang yang memegang Ka'bah itu karena landasan penasaran saja. Bagaimana sih bentuknya? Bagaimana bentuk batunya? Itu saja. Kecuali kalau seandainya ada tujuan lain. Seperti tadi yang kita sebutkan. Untuk dijadikan sebagai jimat. Bahkan tiba-tiba ikhwatul Islam ada orang pulang haji, maka setelahnya mereka menjadi pedagang. Yang mereka jual adalah kiswah Ka'bah. Tahu kiswah Ka'bah? Penutup Ka'bah. Dan kita tidak tahu yang mereka ambil itu kiswah Ka'bah di Mekah atau kiswah Ka'bah di Iran. Kita tidak tahu. Bisa dipahami? Namun bagaimanapun kiswah Ka'bah, dan itu laris ikhwatul Islam, mahal. Ada yang punya kiswah Ka'bah di sini? Makanya cari, beli. Agar kita tahu berapa harganya. Kenapa ikhwatul Islam? Karena itu lain dari yang lain. Kalau itu tujuannya, maka baru salah. Ada lagi yang tujuannya sengaja membawa pecinya. Diambil pecinya dikala dia tawaf, diusap-usap kepada dinding Ka'bah. Pulang, ini peci yang barokah bersentuhan dengan dinding Ka'bah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Perkataannya betul, perbuatannya salah. Perkataannya betul, perbuatannya salah. Banyak macam-macam ikhwatul Islam, terlalu banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya kalau hanya sekedar menyentuh karena penasaran, tidak menjadi masalah. Dan semua kita pasti penasaran. Pasti semua kita di kala tawaf ingin mencari bagaimana sih bentuk Ka'bah al-Musyarrafah, bagaimana dindingnya, bagaimana kiswah Ka'bahnya. Hanya sekedar melepas tanya bagaimana bentuknya. Dan alhamdulillah kalau orang-orang kita ya, alhamdulillah tidak ada di antara kita yang sampai ke tingkat yang seperti tadi kita contohkan. Bawa air tawaf, kemudian pulang, ini air sudah tawaf 7 keliling di Ka'bah al-Musyarrafah. Maka dia bisa menjadi obat, bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam agama, dan tetapi itu banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, Muawiyah, dia memegang Ka'bah ini. Ketika dia memegang, dia tidak memegang dinding Ka'bahnya, tapi beliau memegang sisi Ka'bahnya. Nah, ketika kita lihat, dikala Muawiyah memegang sisi Ka'bah, Muawiyah ini memegang sisi Ka'bah karena penasaran, atau karena menganggap itu hukum semuanya sama? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Untung tidak ada yang mengatakan Allahu a'lam ya. Saya tidak dengar. Taib. Kalau yang pertama ikhwatul Islam karena penasaran, Muawiyah dia lahir di mana? Di Mekah. Dia tidak mungkin penasaran. Dia tinggal di sana. Ka'bah itu berada di dekat rumahnya. Tidak mungkin dia penasaran. Tapi jawabannya adalah yang kedua. Karena dia menganggap hukumnya dikala memegang Hajar Aswad sama dengan memegang Iraqi, Syami dan Rukun Yamani. Maka di saat itulah apa kata Abdullah bin Abbas, wahai Muawiyah, kenapa engkau memegang semua Ka'bah sisinya? Apa jawaban Muawiyah kira-kira? Sama dengan jawaban kita bersama. Emang ada yang salah? Di mana salahnya? Apakah ada bangunan Ka'bah yang boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin? Jawabannya bagus sekali ikhwatul Islam. Apakah ada bangunan Ka'bah yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin? Maka di saat itulah Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah contoh bagi kita bersama. Kalau Nabi mencontohkan hanya 2, kenapa 4? Kalau Nabi mencontohkan 3, kenapa 10? Kalau Nabi mencontohkan 1, kenapa harus 1000? Bisa dipahami ikhwatul Islam? Nabi mencontohkan 2, bukan 4. Apa jawaban Muawiyah?
Orang yang betul-betul cinta kepada nabinya, menurunkan egonya. Kalau diperturutkan egonya ikhwatul Islam, Muawiyah pemimpin, mudah bagi dia mengatakan penjarakan Abdullah bin Abbas. Karena dia memberikan fatwa yang salah kepada diriku. Dari mana? Tidak boleh menyentuh Ka'bah berdosa. Dari mana hukumnya? Penjarakan dia, selesai. Karena dia punya kuasa. Tapi mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Kadang kita ditegur ikhwatul Islam. Tapi disitulah kita harus menundukkan hawa nafsu, menerima agama. Karena kita tidak akan sempurna iman kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kecuali hawa nafsu kita berada di bawah. Kalau hawa nafsu sudah berada di atas, maka di saat itulah kita akan selalu mengatakan di mana salahnya. Dan kalau sudah keluar di mana salahnya ikhwatul Islam, maka terlalu sulit bagi kita untuk menerapkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan bagi kita bersama untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita semuanya juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan bagi kita untuk menerapkan apapun yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Sekarang mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Ada yang bertanya? Silakan. Apakah mencintai habaib yang ada di daerah kita adalah bagian daripada kita mencintai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Dengarkan baik-baik. Jangan salah melangkah, bahaya. Perhatikan kaedahnya. Siapapun yang mengatakan dirinya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah percaya, selesai. Siapapun yang mengatakan dirinya adalah keluarga Nabi, keturunan Nabi, maka tugas kita hanyalah percaya, selesai, habis. Kita tidak pernah dituntut untuk mencari-cari. Mengapa demikian? Coba kalau kita dicari, kamu betul anak ayahmu, bagaimana tanggapan kita? Ada orang yang bertanya, betul kamu anak ayahmu? Apa yang kita lakukan kepada orang yang bertanya ini? Kalau marah masih lumayan, kalau saya cari batu. Itu istilahnya. Kenapa harus meragukan sesuatu yang jelas? Makanya siapapun yang mengatakan saya keturunan Nabi, selesai, percaya, aman. Apakah kita rugi dengannya? Rugi atau tidak? Tidak ada ruginya. Tapi yang kedua, urusan mereka dengan Nabi. Apakah mereka betul keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi? Itu urusan mereka. Kalau seandainya mereka betul, alhamdulillah, selesai. Berarti kita sebagai kaum muslimin sudah mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka berdusta, itu urusan mereka dengan Nabi juga di akhirat sana. Dan Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku, maka dia sudah ada jatah di dalam api neraka. Saya keturunan Nabi, namun dia tidak keturunan Nabi, berarti sama saja dia meletakkan kursi di dalam api neraka. Apa urusannya kita? Makanya di antara salah satu kewajiban yang harus kita lakukan, adab yang paling mulia, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indahnya keislaman seorang hamba, meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak ada urusan dengannya. Urusan Habib, dia keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, urusan kita atau bukan? Urusan kita apa? Mempercayai mereka yang mengatakan dirinya adalah keturunan, selesai. Dia urut cucu Nabi, keturunan Nabi, keluarga Nabi. Dia betul atau dia salah, itu bukan urusan kita. Tidak usah kita mengoreksi. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dengarkan baik-baik. Yang mau pulang tunggu dulu. Di dalam sebuah kitab, ini mungkin sebagian kita pernah mendengarkannya. Di dalam kitab yang judulnya adalah At-Tawwabin, dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Judulnya adalah At-Tawwabin, dikarang oleh Imam Al-Qudamah, tentang orang-orang yang bertaubat. Di antara salah satu kisah yang paling indah, ada salah satu keluarga, suaminya keluarga Nabi,
istrinya juga keluarga Nabi. Hanya saja keluarga Nabi di zaman dahulu kala mereka menyembunyikan identitasnya. Kenapa demikian? Karena menjadi keluarga Nabi itu berat sekali, ikhwatul Islam. Jangankan jadi keluarga Nabi, jadi keluarga ustadz saja tidak ringan. Susah kita melakukan salah. Kalau bersalah, bukan kita saja yang diomelin, ayah kita juga kena. Dasar anak ustadz. Itu baru anak ustadz, apalagi anak Nabi SAW. Bisa dipahami? Ada anak pondok yang sama-sama cabut, sama-sama merokok. Yang satunya anak ustadz, yang satunya anak petani atau anak pegawai. Mana yang akan dimarahin? Anak ustadz, apa alasannya? Alasannya apa? Padahal ayahnya tidak ada salahnya, ayahnya kena. Coba bayangkan kalau ada keluarga Nabi yang melakukan kesalahan, siapa yang kena? Nabi. Tidakkah mereka menghargai Nabi SAW? Apakah Nabi hanya dijual untuk dunia? Tidakkah mereka sopan dan beradab kepada Nabi SAW terlepas siapapun dia? Paham sampai di situ? Jadi orang-orang terdahulu tidak ada yang mengatakan saya keluarga Nabi. Kalau bisa mereka sembunyikan identitasnya. Kenapa demikian? Berat pertanggungjawabannya. Sulit mereka melakukan. Manusia wajib melakukan salah. Kalau tidak bersalah, bukan manusia namanya. Artinya tidak ada manusia yang suci dari dosa dan salah. Siapapun dia. Begitu juga keluarga Nabi. Mereka bersalah atau tidak? Coba dikala mereka bersalah, mereka akan menjadikan patokan. Keluarga Nabi saja melakukan seperti ini. Masa kamu keluarga siapa? Karena ujung-ujungnya seperti itu, ikhwatul Islam. Dan pada akhirnya banyaklah kesalahan yang akan dilegalkan. Makanya orang terdahulu, kalau mereka keluarga Nabi, dalam satu sisi adalah kemuliaan, dalam sisi yang lain itu adalah tanggung jawab. Makanya mereka berusaha untuk menyembunyikan identitas. Keluarga ini, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya Syarif, istrinya Syarifah. Karena gelar mereka dulu adalah Syarif dan Syarifah. Kemudian tiba-tiba qaddarallah meninggal suaminya. Yang tertinggal, yang tersisa adalah istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang biasanya diberikan belanja oleh suaminya, yang bertanggung jawab terhadap diri dan anak-anaknya adalah suaminya. Sekarang suaminya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perkara yang ringan bagi dirinya. Ingin meminta, dia adalah keluarga Nabi, dia malu. Keluarga Nabi itu adalah orang yang selalu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjual Nabi, tapi mereka menjaga Nabi. Bahkan mereka rela mengorbankan dirinya demi Nabi, bukan mengorbankan Nabi demi dirinya. Bagaimana keadaannya? Apa yang harus dia lakukan? Pada akhirnya dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Malu. Kalau minta tolong, dia malu, dia keluarga Nabi. Pada akhirnya dia keluar, meninggalkan kampung halamannya. Nah, pergi ke kampung halaman yang lain, kita tahu dia tidak mungkin dikenal oleh kampung halaman tersebut. Karena qaddarallah di zaman itu belum ada TikTok. Jadi tidak ada yang terkenal ya. Tidak ada TikToknya atau media sosialnya. Kemudian dikala dia pergi, karena meminta tolong kepada orang yang kita kenal, lebih kita segan daripada kita minta tolong kepada orang yang kita tidak kenal. Kadang misalnya minta tolong kepada tetangga, kadang kita malu. Tapi minta tolong kepada orang yang kita tidak kenal, ya biasalah istilahnya, karena kita juga tidak kenal. Kemudian istri dan anak-anaknya pergi ke kampung halaman yang lainnya. Karena mereka malu, kalau minta tolong kepada orang kampungnya mereka malu. Mereka keluarga Nabi. Kemudian mereka keluar, dikala keluar ikhwatul Islam, maka dia pun minta tolong, dilihatnya masjid. Kemudian dilihatnya ada salah seorang, mungkin yang dituakan, yang tahu yang dilebihkan, yang diustadkan, ataupun yang semisalnya. Setelah bubar, maka dia datang kepada orang ini. Wahai fulan, aku minta tolong kepadamu. Suamiku sudah meninggal. Aku memiliki tanggung jawab anak beberapa orang. Dan aku adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia mengatakan aku adalah keluarga Nabi supaya nanti mudah dia mendapatkan pertolongan. Tapi orang ini mungkin salah ucap atau salah kalimat. Dia menyebutkan, apa buktinya kamu keluarga Nabi? Wanita ini bisa membuktikan atau tidak? Tidak sulit. Karena dulu mungkin tidak sama dengan zaman sekarang ikhwatul Islam.
Kemudian dia pun keluar mencari pertolongan yang lain. Biasanya orang yang betul-betul sulit, maka mereka akan minta tolong kepada siapapun. Pada akhirnya dia melihat ada orang yang kaya. Kebetulan orang kaya ini bukan beragama Islam, beragama Majusi. Karena dia sudah kelaparan, tidak ada yang menolongnya, dia malu. Dia mengorbankan dirinya untuk menjaga nama kakeknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta tolong. Orang ini bermurah hati ditolongnya. Silakan kamu masuk. Aku berikan kepadamu pakaian, aku berikan kepadamu makanan, bahkan aku sediakan untukmu tempat tinggal. Tinggallah kamu di sini sesuai dengan kemampuanmu. Berapa waktu pun kamu ingin tinggal, tinggallah di sini. Padahal dia orang beragama Majusi. Kemudian ikhwatul Islam, pada malam harinya, maka kedua orang ini sama-sama bermimpi. Terjadi hari kiamat. Yang pertama bermimpi terjadi hari kiamat. Dikala terjadi hari kiamat, siapa yang kita cari? Atau dikala kita dikumpulkan di padang mahsyar, siapa yang kita cari? Nabi SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Karena memang Nabi menjanjikan, aku akan berikan syafaatku kepada semua umatku tanpa terkecuali, selama mereka wafat dalam keadaan beriman. Kemudian ikhwatul Islam, semuanya mengatakan, ya Rasulullah aku umatmu. Ya Rasulullah aku umatmu. Orang tadi, yang pertama, dia juga datang kepada Nabi, ya Rasulullah aku juga umatmu. Nabi memandangnya dan bertanya kepadanya, apa buktinya kamu umatku? Apa buktinya? Kamu umatku. Sama dengan perkataan dia kepada cucu Nabi tadi. Apa buktinya kamu cucu Nabi? Dikala dia bertemu dengan Nabi, Nabi pun bertanya, apa buktinya kamu adalah umatku? Bagaimana cara dia membuktikan? Bisa dibuktikan? Tidak bisa. Dia pun terbangun. Dikala dia terbangun, dia tahu di mana letak kesalahannya. Maka dia langsung mencari, dicari. Maka ditemukanlah cucu Nabi ini atau keluarga Nabi ini di rumah seorang Majusi. Dia pun mengatakan, maukah kamu berikan kepadaku wanita dan anak-anaknya tersebut? Aku yang akan bertanggung jawab. Orang Majusi ini tidak mau. Aku tidak mau. Maka orang ini kembali menawarkan, aku berikan kepadamu 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar? 1 dinar 3 juta. Kalau 1.000 dinar? Sedikit atau banyak? Banyak sekali ikhwatul Islam. Orang Majusi ini kembali mengatakan, aku tidak mau. Ternyata dia juga bermimpi dan tidaklah dia bangun kecuali dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikhawatirkan nanti kalau ada orang yang mengatakan aku cucu Nabi, kemudian kita tidak mempercayainya. Kita ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak percaya kepada cucuku? Apa jawaban kita? Apa jawabannya? Kita tidak ada jawaban. Makanya ikhwatul Islam, lakukan apa yang semestinya kita lakukan. Kita harus adil. Siapapun yang mengatakan aku cucu Nabi, tinggal percaya. Urusan dia jujur, dia tidak jujur, itu urusan dia dengan Nabi SAW, bukan urusan kita. Paham atau tidak? Itu masalah percaya. Sedangkan masalah dakwah, sedangkan masalah keyakinan, itu lain cerita. Karena banyak juga orang yang mengatakan cucu Nabi mereka Syiah. Iya atau tidak? Harus kita percaya kepada orang Syiah. Mereka juga cucu Nabi. Hukum asal, dia cucu Nabi, kita poinnya, poin percaya. Sedangkan mengikuti lain cerita. Paham ya? Jelas pertanyaannya Pak ya? Barakallahu fiikum. Cukup satu saja ya. Ada lagi yang lain? Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Semoga pembahasan kita ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Jazakumullahu khairan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Sunnah, belajar agama